dari segi finansial dan administrasi pemerintah, apakah ini visible untuk diterapkan oleh negara-negara, karena argumennya ini program UBI ini menghasilkan negatif insentif nih dan mengurangi labor supply dari suatu negara seperti itu. Namun terlepas dari perdebatan terkait penerapannya, ini tuh menjadi semakin relevan dan diakui bahwa UBI harus didiskusikan, terutama terkait reformasi kesejahteraan dan juga regulasi ketenagakerjaan nih untuk pengentasan kemiskinan. Dan sekarang ini program UBI terutama menjadi salah satu opsi untuk menjadi sistem social security alternatif dan jaminan pekerjaan untuk membantu flatten the job loss curve nih, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian dari dua pembicara kita juga hari ini juga beberapa kali berbicara mengenai universal basic income ini, seperti di platform Asumsi dan juga ada artikel dari Kak Agani sendiri tentang UBI ini yang bisa dibaca di Kompas, dan mungkin UBI ini kerap kali berpotensi untuk diterapkan semasa pandemi, sebab UBI ini dianggap memberikan kepastian dan jaminan penghasilan pada saat-saat seperti ini, seperti masa COVID-19 ini. Kemudian untuk menutup latar belakang webinar di hari ini, untuk kita lanjut ke pemaparan materi. Terutama kita akan membahas nih yang mungkin relevan dengan teman-teman teknik nih, mengenai BI yang bisa diterapkan untuk mendorong entrepreneurship mindset para penduduk untuk mengurangi job loss curve, sekaligus sebagai upaya mitigasi mitigasi dari otomatisasi industri di masa mendatang. Terkhusus mungkin apakah ini visible untuk diterapkan di Indonesia? Oke. Jadi itu latar belakang dari webinar di siang hari ini. Mungkin untuk tanpa berbasa-basi kita bisa langsung lanjut sesi pemaparan nih bersama para pembicara kita yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Bapak Sony dan juga Kak Agani. Selamat siang. Baik, mungkin sudah siap untuk pemaparan materinya, Bapak. Kita akan mulai dari Bapak Sony dan kemudian dilanjut kepada Kak Agani untuk memaparkan materi. Mungkin dipersilakan kepada Bapak Sony. Oke, teman-teman boleh dipersiapkan ya. Makasih ya, saya coba share screen, nanti tolong diingatkan waktunya. Bentar. Tolong dikonfirmasi apakah sudah bisa dilihat. Oke, sudah terlihat Pak? Oh ya, sebentar ya, sebentar. Oke, baik. Ya. Makasih, kalau saya bisa minta beberapa, mungkin 2-3 menit dari waktu para peserta webinar hari ini, barangkali bisa ke lokasi survei ini. Saya kira cepat, cuma 2 pertanyaan, begitu kalau teman-teman berminat dan waktu, sekali lagi cuma 2 pertanyaan, mungkin 1 menit. Silahkan diisi sebelum saya lanjut ke presentasi saya. Biasanya kalau diskusi begini, saya melakukan survei, ingin tahu gitu seperti apa persepsi peserta tentang basic income misalnya dan seterusnya. Jadi bukan karena diskusi di teman-teman Persika terus ada ini, tapi memang biasanya saya melakukan itu. Kalau sudah di ini, saya izin minta ke ini ya, pindah ke materi yang saya siapkan. Ya. Bisa dilihat ya, Grace, bisa ya? Bisa Pak. Oke, makasih. Jadi di siang ini, di weekend ini saya coba akan lihat tentang beberapa cerita terkait basic income dan definisi basic income.
Kalau ada waktu, saya coba bahas yang definisi basic income, tapi kalau tidak, cuma yang beberapa cerita saja. Yang definisi basic income itu menurut saya perlu karena tadi misalnya disampaikan bahwa PKH itu adalah basic income misalnya. Jadi cukup sentral gitu ya pengertian tentang basic income karena terdapat berbagai skema yang punya fitur-fitur yang berbeda dari basic income. Bahkan ada perdebatan apakah permanent fund yang di Alaska itu basic income atau tidak. Tapi kalau ada waktu kita masuk ke area konseptual seperti itu, saya akan bicara atau angkat sekitar 7 cerita gitu. Jadi ada 7 cerita tentang basic income. Kenapa cerita? Sederhana, ini weekend. Terima kasih untuk undangannya teman-teman Pesika, majalah Ganesha. Tapi hidup ini sudah cukup berat sebetulnya tanpa kalau kita harus juga webinar di weekend gitu kami hari-hari biasa lah hari-hari webinar juga. Tapi tidak apa-apa, jadi dibikin agak lebih longgar dengan memunculkan cerita gitu ya. Saya lihat Bung Herbert ketawa itu. Oke. Cerita pertama. Di masa normal nih bukan COVID ya, 7 dari 10 orang di Indonesia itu tergolong miskin dan rentan. 7 dari 10 di masa normal sebelum COVID. Oke? Kalau terjadi COVID atau di masa pandemi seperti sekarang, tendensinya adalah dia naik dari 7 ke arah yang 10, nyaris ke semua. Ya nggak semua lah, yang paling makmur mungkin nggak gitu ya. Oke. Jadi volume persoalan kita tuh kurang lebih kayak gini. Oke. Sementara gitu ya, yang dirancang saat ini adalah menyasar ke 3 atau 4 yang paling miskin di bawah. 4 yang paling bawah gitu. Itu wacana kebijakan kita ada di situ. Yang di masa normal sekalipun nggak mampu untuk address persoalan ini. Sekarang ini yang apa namanya? Fondasi intervensi kita di saat pandemi. Jadi teman-teman nggak perlu PhD, nggak perlu masuk ITB gitu ya untuk memahami persoalan sederhana ini. Ada persoalan di mana instrumen kita tidak address dari kenyataan material kita. Kurang lebih seperti ini. Dan until tadi itu adalah data yang diambil dari survei sebelumnya. Di-update cukup mahal mensurvei itu, 1,2, 1,4 triliun satu kali update. Sekali di-update, zamannya sudah berubah, waktunya sudah berubah. Yang miskin sudah bertambah, berkurang, dan seterusnya. Tentu ada miskin kronis yang tetap aja tidak pernah naik, gitu ya, tapi ada yang berubah-ubah. COVID ini, kemiskinannya berubah banget, hakikat dan bentuknya. Bukan mereka yang cuma miskin seperti yang kita kenal, tapi bayangkan teman-teman kita yang baru mulai startup gitu, bangkrut. Itu nggak bisa ditangkap sama skema seperti ini. Atau yang baru beli mobil, angsurannya nggak bisa. Gitu. Dan itu tergolong kelas menengah, makmur gitu. Di masa COVID itu kena semua. Jadi instrumen survei kita pun nggak mampu menangkap persoalan seperti itu. Jadi itu cerita pertama. Yang tertarik membandingkan ini data Bank Dunia 2018 bisa membandingkan dengan negara-negara lain, tapi kurang lebih ini sama dengan gambar ini gitu ya. Kita bisa lihat apa perbandingan negara-negara lain. Itu cerita pertama. Cerita kedua. Sekali lagi ini weekend jadi ngomongin film lah kita ya. Saya berharap teman-teman pernah nonton film ini menurut saya salah satu film paling keren. Kebetulan saya juga suka nonton film. Ini komentar dari macam-macam media. Film ini akhirnya dapat Oscar tentu saja. Parasite. Yang sudah pernah menonton ini tahu bahwa ini tentang keluarga miskin, yang mengakalin atau ngibulin keluarga makmur. Keluarga miskin ini bermain peran, mereka ada yang jadi guru seni gitu ya, ada yang menjadi guru yang memberi bimbingan gitu, kemudian intinya pada akhirnya mereka semua pindah bisa punya akses atas keluarga itu, dan tentu ada keluarga yang lain yang sama sehingga mereka disebut parasite. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, terutama yang sudah nonton, bagaimana orang miskin itu
cerdasnya bukan main, mengakali kondisi mereka. Gitu ya. Itu cerdik mereka mengakali persoalan. Koordinasinya, tentu ini dramatis gitu ya. Film ini tentang persoalan kondisi kelas di Korea begitu. Tetapi bagaimana dia mengakali sumber daya, termasuk informasi segala macam dari keluarga makmur tadi oleh keluarga ini. Keluarga ada dua yang di sini di film itu, tapi cuma satu ini yang ditonjolkan di sini. Ini keluarga makmurnya ya, anak yang dibantu oleh dua anak yang tadi sebagai pembimbing mereka. Apa yang bisa kita refleksikan dari sini? Bahwa mereka dalam kemiskinan mereka tahu caranya coping dengan kemiskinan itu. Jauh lebih pintar dari yang lain, bahkan mereka bisa mengakali yang so-called pintar gitu keluarga. Agak provokatif saya tulis ini tadi, di Indonesia kebijakan untuk orang miskin dibikin oleh mereka yang tidak pernah jatuh miskin, tidak pernah apalagi hidup dalam kemiskinan. Jadi teman-teman bayangkan, semua kebijakan kemiskinan, perlindungan sosial di Indonesia dibikin oleh mereka yang nggak pernah miskin. Jatuh atau naik lagi, atau hidup selama itu. Jadi mereka mengimajinasikan kemiskinan itu ditranslate sebagai kebijakan. Imajinasinya itu imajinasi orang yang tidak miskin tentu saja. Makanya bentuk-bentuk kebijakannya adalah bersyarat, hukum sangat patronistik gitu ya, hukum kalau melanggar gitu dan seterusnya. Itu imajinasi orang makmur diproyeksikan kepada yang miskin dengan asumsi mungkin ya mereka tidak mampu, mereka tidak berdaya, padahal di Parasite, sebuah film tentu saja gitu, film ada untung lebihnya. Dia memproyeksikan bagaimana keluarganya cerdik banget, bisa lebih pintar bahkan dari keluarga yang makmur. Tapi ini kebijakan kita yang kita bikin. Kata Nassim Taleb itu nggak ada skin in the game. Mungkin ideal gitu mereka merancang kebijakan kemiskinan, kalau kemiskinan tidak turun misalnya seperti klaim mereka, mungkin gaji mereka dipotong gitu misalnya, itu bisa skin in the game gitu ya. Menarik mungkin, itu ide aja gitu. Poinnya adalah ini kondisi kita saat ini. Ini contoh PKH. Keluarga penerima manfaat, yang miskin itu berkewajiban untuk, silakan teman-teman baca, detail banget, sampai tingkat kehadiran paling sedikit 85%. Harus ini, harus itu. Makanannya ini kalau perlu, makanannya jenis apapun, didefinisikan. Ditulis gitu. Harus ini, harus itu. Teman-teman bisa bayangkan, ini program kebijakan kita. Dibikin oleh mereka yang mungkin nggak pernah merasa miskin. Bukan nggak mungkin ya, kemungkinan besar banget itu tidak pernah miskin, tidak pernah jatuh miskin. Itu cerita kedua, maaf agak dramatis, pindah cerita 3 gitu ya. Film lagi deh kayaknya ya, biar menarik ya. Teman-teman pernah nonton film ini? Saya cek tadi di YouTube, ternyata udah bisa dinonton di YouTube. Saya nontonnya di bioskop gitu ya, di 21. 2 kali saking menariknya. Hotel Artemi ini ya dia bekas hotel tapi dibikin jadi rumah sakit gitu ya. Ada banyak pemain terkenal, tapi 2 yang sangat relevan untuk kita bahas di sini adalah maaf ya, ini skenario tahun 2028. Menarik 2028 di Los Angeles karena dia nggak terlalu jauh. Sekarang udah 2020, sebentar lagi 2021. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi ada dari segi waktu dia sesuatu yang relatable dengan kita. Kita lihat bagaimana dia nggak terlalu jauh, tapi juga agak jauh gitu. Nanti film ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang sudah advance, kemudian diproyeksikan yang rada dekat dengan kita. Dan ini relevan untuk otomasi nanti, diskusi otomasi. 2 yang penting untuk kita bahas ini. Yang pertama adalah, saya sedikit tukar Jane Fonda, tapi ini Jodie Foster, tentu saja. Pemain film sangat terkenal, dan Dave Bautista. Teman-teman nonton di film-film lain tentu saja. Jodie Foster ini berperan sebagai seorang perawat, bukan seorang dokter. Dia perawat. Okay? Dalam skema sini, dokter bahkan tidak lagi diperlukan. Jadi dokter diprediksi sebagai pekerjaan yang akan hilang. Cukup perawat.
machine learning, artificial intelligence mungkin belum mampu atau butuh waktu untuk mengoperasionalkan sentuhan perawat gitu ya terhadap pasien gitu. Ada yang belum, dari perawat masih ada. Tapi seorang perawat ini dia punya akses atas data biometrik, atas robotik kecil, atas semua informasi biochemical, biofisikal gitu ya pasien gitu yang lebih paham gitu ya dari pasien itu sendiri, sehingga Harari bilang mungkin nggak relevan lagi soal kerja, gitu ya. Jadi perawat ini punya akses terhadap itu, termasuk treatmentnya dan proyeksi atau visualisasi atas treatment itu. Ada 3D printing, misalnya pankreas, jantung, hati, bisa di-print, ditujukan sangat sangat detail 3D printing gitu ya kepada pasien sehingga tahu. Jadi cukup seorang perawat saja yang menangani seorang pasien. Sini pasien kena tembak gitu dan seterusnya. Pertama itu yang pertama. Yang kedua adalah Dave Bautista memainkan peran sebagai tukang pukul di sini. Jadi sebuah rumah sakit Artemi cukup dijalankan oleh seorang perawat dan seorang tukang pukul. Seorang tukang pukul dimensi sosialnya, siapa yang bisa bayar, siapa nggak bisa, kalau nggak bisa bayar berhenti, ditendang, dibuang di luar rumah sakit. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan sejauh ini proyeksi teman-teman kreatif gitu, dan menurut saya cukup visualisasinya cukup dekat gitu ya. Membayangkan pengorganisasian kesehatan kita ke depan, pengorganisasian kerja kita, bagaimana peran otomasi, machine learning, semua itu ya, Internet of Things dan seterusnya dalam visualisasi film. So strongly recommended untuk nonton. Ini bikin deg-degan karena bahkan dokter gitu ya, itu kehilangan kesempatan untuk di pengorganisasian ekonomi dan kerja kita nanti. Itu cerita 3, cerita 4. Saya by training seorang ekonom, ada ekonom terkenal namanya Pigu, ada Pak Pigu Viantex dan seterusnya gitu ya. Ini diceritakan kembali oleh Guy Standing, salah satu tokoh basic income, tapi dia cerita gini tentang Pigu. Katanya Pigu punya pembantu gitu ya. ART gitu ya, asisten rumah tangga gitu ya. Di sana lazim kan yang bekerja di rumah gitu menikah dengan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Di kita secara sosiologis mungkin nggak lazim, ada terjadi tapi nggak lazim. Tapi di sini contoh yang disebutkan tentang Pigu adalah kalau Pigu punya pembantu di rumah, maka pendapatan nasionalnya naik gitu ya, pertumbuhan ekonomi naik, employment naik gitu dan seterusnya. Pengangguran tentu turun. Tapi sekali Pigu menikahi pembantu itu, maka yang terjadi sebaliknya, pendapatan nasional turun, pertumbuhan ekonomi turun, employment turun, kemudian pengangguran naik. Padahal yang bekerja di rumah itu melakukan hal yang sama sebelum dan sudah dia menikah. Oke? Sekarang teman-teman bayangkan, terutama perempuan di Indonesia, sekolah tinggi, karena kesepakatan keluarga, ya sudah dia tidak melanjutkan karir untuk waktu sementara, dia jaga di rumah, bekerja di rumah. Oke? Di rumah dia menjaga anak-anaknya, gitu ya. Antara lain juga karena khawatir kalau misalnya pembantu rumah tangga yang pendidikannya terbatas, nanti transmisi nilainya adalah transmisi nilai pembantu rumah tangga, bukan seorang ibu yang high achiever gitu, yang sekolah dan seterusnya, maka dia memutuskan tinggal di rumah. Teman-teman lihat bahwa seorang ibu, seorang perempuan yang mengambil posisi kerja domestik seperti itu berguna bagi pengorganisasian ekonomi atau tidak? Tentu sangat berguna. Human capital nggak bisa saya bayangkan kalau tanpa peran perempuan yang bekerja di rumah, memastikan human capital tumbuh dan baik sebagai kekuatan produktif dalam pengorganisasian ekonomi atau ekonomi politik kapitalisme misalnya gitu ya. Mereka digaji nggak? Nggak. Perannya luar biasa bagi ekonomi, tapi tidak digaji. Dan gaji suami mereka tidak merefleksikan kontribusi mereka bagi society, kan? Benar nggak? Tidak, di struktur biaya suami tidak ada merefleksikan kontribusi perempuan yang bekerja di rumah. Untung perusahaan tempat suami bekerja tidak merefleksikan struktur biaya dari perempuan yang bekerja di rumah. Padahal bayangkan kalau perempuan berhenti bekerja, apa jadinya dengan pengorganisasian ekonomi kita? Nah, ini penting karena basic income menyasar kelompok seperti perempuan dengan kontribusi
luar biasa seperti tadi, menyasar kelompok yang caring, bukan cuma producing, yang punya kontribusi sangat penting bagi ekonomi kita. Ini juga titik awal saya untuk kritik kepada basic income dengan pendekatan productivism gitu ya. Nanti bisa kita diskusi bagi teman-teman yang tertarik berdebat gitu ya. Ini data Indonesia, nggak sedikit yang saya taruh tanda panah itu yang ada di sektor yang disebut sebagai sektor informal. Bisa dilihat gitu, itu nggak main-main ini, dan itu tidak digaji. Cerita 4, cerita 5 masih ada 2, mudah-mudahan saya bisa lebih cepat. Mbak Grace silakan diingatkan ya kalau ada waktu ininya. Di Uni Eropa, pertengahan 2019, 14.000 warga EU di 14 negara tuh disurvei. Setuju nggak dengan basic income? Dengan UBI? Lebih dari separuh itu setuju. Ini sebelum COVID, pertengahan 2019. Pertanyaan ini jangan dulu ditanya di Indonesia, karena satu, nggak banyak yang tahu apa UBI. Kedua, imajinasi orang Indonesia itu belum mampu membayangkan menerima uang tanpa bekerja. Itu kita tes di beberapa meeting gitu ya, enggak gitu. Klaster didiknya nggak mampu membayangkan itu. Makin terdidik, makin sulit. Kesan saya anekdotal ya, teman-teman saya PhD kalau sana tuh menentang UBI. Jadi makin pinter di Indonesia tuh makin menentang. Jadi yang mendukung UBI either dia nggak sekolah atau yang dapat Nobel Prize gitu. Yang terdidik, yang di tengah itu agak unik, tapi sekali lagi ini anekdotal ini. Ini juga catatan untuk teman-teman, cara kita berpikir semakin dia spesifik, menghindari yang lebar, dia punya tendensi yang technicalities kayak tadi. Saya sebutkan ini karena teman-teman itu perkumpulan kajian kemasyarakatan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita angkat gitu tentang posisi epistemik, bagaimana kita memahami dunia itu berperan penting bagi bagaimana kita memaknai atau mendefinisikan UBI atau basic income. Balik ke sini, ini sebelum COVID. Setelah COVID, Maret 2020, ini 71% mendukung UBI. Sekali lagi, surveinya berbeda, 12.000 lebih sedikit, tapi coverage-nya lebih banyak, 27 negara, termasuk UK yang dianggap masih EU ya, pada Brexit. Yang dilakukan oleh Universitas Oxford. 71% mendukung UBI. Di negara lain, Brasil misalnya, isu UBI udah lama. Jadi pada saat terjadi COVID, mereka berusaha menjadikan itu undang-undang, bagian dari konstitusi di Brasil. Tidak seideal UBI tentu saja, tetapi bisa dibahas di tingkat konstitusi, undang-undang. Di Indonesia tidak ada yang ngobrol ini, atau tidak banyak. Makanya di masa COVID kita membicarakan Omnibus Law, bukan yang begini. Jadi teman-teman jangan nanya, kenapa membahas Omnibus Law? Karena nggak ada yang ngomongin UBI di Indonesia, sesederhana itu. Tempat lain, di Eropa, covernya tinggi. Di Brasil yang sama miskin kayak kita, dia membicarakan tentang jadi konstitusi mereka, dibahas di tingkat undang-undang. Di kita nggak seperti itu. Di kita bahasnya Omnibus Law. Saya tahu teman-teman punya posisi atas Omnibus Law, saya nggak bilang saya pro atau kontra atau catatan itu, tapi poinnya adalah sesuatu yang dibicarakan itu juga fungsi dari kita membicarakan itu atau tidak, bergantung dari kita membicarakan itu atau tidak. Di Indonesia, minta maaf, itu tidak dibicarakan. Ini challenge untuk kita semua. Cerita ke-6, ini respon kita terhadap COVID. Datanya nggak beres, yang nggak usah ngomongin data. Wong di masa normal aja datanya seperti itu. 7 dari 10. Berubah, ada COVID, orang miskin jadi berubah. Nature, bentuk, dan jumlahnya. Sementara datanya masih pakai data yang lalu. Nggak akan. Sekarang nggak perlu jadi orang pintar untuk memahami ini. Data akan jadi persoalan. Kapan aja akan jadi persoalan. Di-update akan jadi persoalan terus. Karena percepatan COVID itu jam per jam, hari per hari. Data itu updatingnya berapa? Bulan, 6 bulan, per tahun. Gitu. Kemudian pembagiannya, ada foto kandidat untuk pilkada, dikorupsi, segala macam. Kita tahu cerita ini. Tapi tetap dilakukan gitu di kita. Karena tadi alternatif yang tentang
cash transfer yang agak fundamental berbeda dari ini tidak dibicarakan, tidak banyak. Ini UBI yang dites, salah satu yang paling besar di dunia, dites di Kenya oleh timnya Abid Baneri. Abid Baneri adalah penerima Nobel Ekonomi tahun lalu. Yang senang teknis ini mereka bikin dia pakai randomisasi gitu ya, ada kontrol treatment. Ini yang treatmentnya mereka bagi yang low term, short term, lump sum, long term, short term itu dibagi ada yang per minggu, ada yang per bulan gitu, ada yang dapat 2 tahun, ada yang dapat 12 tahun gitu ya. Kemudian lump sum itu dibagi satu kali gitu ya, apa sekaligus gitu, nggak rutin gitu. Teman-teman lihat di sini, yang kolom 3 ada hospital unconditional, itu tandanya negatif, cara membacanya ini koefisiennya negatif, artinya dengan UBI yang sakit gitu ya turun atau pergi ke rumah sakit itu menurun. Ini menarik karena banyak riset tentang cash transfer. Kalau pendapatan orang tuh nambah, dia jadi lebih mau pergi ke rumah sakit. Karena ya pede gitu bisa bayar dan seterusnya. Tapi yang terjadi di Kenya itu agak terbalik dari situ. Dia menghindari, penerima itu menghindari pergi ke rumah sakit gitu. Artinya turun interaksi dengan hospital karena dia menerima UBI. Ini riset paling serius yang ada saat ini gitu ya, dilakukan oleh teman-teman di MIT dan di Give Directly yang juga bagian dari MIT penelitinya gitu. Silakan bisa lihat di Google Banerie gitu ya. Yang UBI dan COVID teman-teman bisa lihat bukan cuma tentang hospital tapi juga food security dan beberapa outcomes yang lain yang menarik untuk bisa dilihat. Di Indonesia pada saat terjadi COVID ada yang mengusulkan seperti ini, beri bantuan langsung tunai bagi semua orang, artinya BLT semua, beri seluruh warga DKI Jakarta umur 20 sampai 40 tahun uang tunai langsung ke rekeningnya, e-wallet gitu ya, 4 juta per orang setiap bulan untuk 2 bulan masa krisis wabah virus corona. Kenapa Jakarta? Karena waktu itu epicentrum COVID ada di Jakarta, bukan sekarang itu udah menyebar kemana-mana. Waktu itu simulasi teman-teman matematika IB itu 2 bulan waktu itu masa kritis. Sekarang tentu udah berbeda. Jadi ini diluncurkan. Terjadi perdebatan tentang ini. Menarik gitu. Nggak relevan dia 4 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kita induce perdebatan itu supaya terjadi perdebatan itu di Jakarta. Jakarta tuh paling mampu untuk melakukan itu. Dengan 4 juta per bulan di semua kelompok umur ini 20-40, itu cuma memakan 1,1 PDRB-nya Jakarta, kecil banget. Gitu ya. Teman-teman tanya kenapa 20-40? Ini kelompok produktif dan mereka paling stres. Di negara maju ini kelompok yang paling tinggi untuk bunuh diri. Kalau stres kayak pandemi gitu. Tentu kalau ada dana lebih bisa 20-50, 20-60 gitu ya. Itu pun juga tidak besar ngambil PDB kita, PDB Jakarta maksudnya. Jadi juga ini. Cerita terakhir teman-teman, ini agak kompleks karena ada banyak teman-teman teknik gitu ya. Ini salah satu kandidat presiden yang tiba-tiba naik gitu ya. Jadi terkenal banget di Partai Demokrat, salah satu dari 5 besar gitu ya. Andrew Yang, kampanye utamanya adalah basic income, UBI. Dia nge-tweet begini salah satu waktu, automasi itu adalah ancaman nomor 1. Perubahan iklim itu adalah 1A. Artinya perubahan iklim itu lebih penting dari otomasi. Saya paham teman-teman itu tertariknya di otomasi, tapi ada problem eksistensial bagi humanity terkait perubahan iklim. Itu alasan kenapa kami mendirikan Basic Income. Lab itu di bawah Research Center for Climate Change di UI. Teman-teman ekonom nanya, kok Basic Income nggak ngomongin ekonom? Saya bilang, ya ekonomnya nggak mau ngomongin itu. Nggak banyak juga ekonom ngomong climate change. Di Stanford, Basic Income Lab ada di Center for Society and Ethics, bukan di bawah Fakultas Ekonomi gitu. Jadi ini bukan problem ekonomi, beyond dari sekedar problem ekonomi. Nah, jadi kembali sini dibilang penting climate change. Pandemi pangkalnya itu dari apa? Kalau epidemiologis ini paper serius di Nature bilang bahwa pra-emergence, pra-kemunculan itu
ada di perusahaan habitat liar dan perubahan land use guna lahan. Sebelum dia muncul gitu, dan karena sistem ekonomi kita traveling terintegrasi, dia menjadi pandemi. Tapi pangkalnya begini, sama dengan yang virus yang novel coronavirus ada di Wuhan, exposure terhadap wildlife rumahnya pindah gitu jadi patogen di Indonesia. Teman-teman tahu cerita itu. Tapi pangkalnya ada di persoalan itu. Tidak bisa dilucuti. Ini paper 2012. Zoonotic disease itu udah jadi percakapan di science gitu ya. Gitu. Makanya penting untuk kita ngomongin ini, gitu, termasuk untuk ngomongin basic income. Teman-teman yang belajar geologi tentu paham tentang Holocene epoch gitu ya, periode geologis yang paling maju, paling belakang dari saat ini. Sekarang sustainability science ngomong ada epoch, ada periode yang bisa bagian dari Holocene atau setelah Holocene namanya Anthropocene, periode Anthropocene gitu. Periode di mana manusia itu dominan bagi planet bumi gitu. Ada perdebatan mulainya kapan, tapi kurang lebih di akhir abad 18 bareng dengan ditemukannya mesin uap gitu. Jadi perubahan lahan berubah, tadi kita ngomong tentang epidemi, tadi tentang exposure wildlife, komposisi emisi gas rumah kaca di atmosfer juga berubah, dan seterusnya. Ini dari paper Lewis dan Maslin gitu ya. Yang menarik, 2018 Lewis dan Maslin ini raksasa lah kalau di science yang ini. Mereka menulis buku tentang buku ini nih. Buku tentang Anthropocene. Mereka bilang bahwa untuk mengatasi Anthropocene, one way to reduce that dependency is for people to receive UBI. Saintis serius banget, gitu ya, yang risetnya tentang Holocene, Oligocene, Tarantian, Ironian stage, gitu ya, jauh banget ke belakang, gitu, periode bumi terbentuk, gitu, itu ngomongnya basic income, rekomendasinya basic income. Gitu. Jadi barangkali basic income mungkin adalah sebuah ide yang serius untuk kita bicarakan gitu ya. Suka atau tidak suka, keterbatasannya apa, kemungkinannya apa, dikontekstualisasi di Indonesia. Saya kira itu cerita tentang basic income yang bisa saya share. Ada definisi kalau mau bisa terlanjut, kalau nggak waktu misalnya nggak apa-apa, bisa kita henti sini. Makasih Mbak Grace. Oke, baik. Oke, tadi pemaparan dari Bapak Tony sudah menarik ya. Tadi ada dari 7 cerita, dimulai dari ngobrolin soal film nih, dari film Parasite yang mungkin familiar ya kita. Bagaimana masyarakat miskin ini punya akal gitu ya Pak, untuk bisa survive nih di kehidupan, dan buktinya memang di kehidupan nyata pun kadang juga terjadi demikian. Nah, sampai kita membahas tentang UBI ini sebagai solusi alternatif, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, dan narasinya pun semakin banyak ya Pak dibicarakan di negara-negara maju seperti Eropa tadi, yang sudah hampir 71% masyarakatnya itu sudah setuju nih untuk menerapkan universal basic income di negaranya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat, nanti akan diseleksi oleh tim dari PSIK, jadi boleh langsung ditulis saja di kolom chat nanti. Oke, selanjutnya nih kita ada presentasi dari Kak Edward Gani. Sebelumnya mohon maaf tadi belum sempat perkenalan juga untuk para pembicara nih, dari Bapak Sony Mumbunan dari Basic Income Lab UI, pendiri Basic Income Lab UI, dan juga yang berikutnya ini ada Kak Edward Gani, researcher dari CSIS. Mungkin Kak Edward Gani sudah siap untuk memaparkan presentasi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman ITB, PSIK, Majalah Ganesha juga ya, sudah mengundang. Kalau senang lah kalau ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Saya juga sebenarnya bingung ya, ini mau ngomong apa ya, karena ini Pak Sony
kita sudah dengar dari yang ahlinya langsung gitu ya soal UBI. Dan tadi sudah banyak juga gitu yang disinggung ya oleh Pak Sony. Tapi saya cobalah sedikit mungkin beberapa identifikasi ya, yang mungkin tadi hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Sony. Saya coba. Ya, kok salah. Nah, sudah muncul ya, Chris? Saya sebenarnya, ya, saya nggak mau nyentuh sebenarnya langsung ke UBI-nya ya, tapi saya mau coba sebenarnya mengangkat apa sih sebenarnya tema-tema yang berkaitan ya. Tapi saya sini mau fokus sebenarnya berbicara soal ketenaga kerjaan yang saya rasa nanti, saya ini bukan ekonom, mungkin tidak seperti Pak Sony gitu ya, ekonom, teman-teman ekonomi. Saya ini background-nya di ilmu politik gitu ya. Jadi mungkin hal yang kita tidak bisa lepaskan adalah konteks politik ke depan itu seperti apa gitu ya. Dan dalam kajian-kajian soal hubungan industrial misalnya, terutama kajian-kajian yang kontemporer, isu UBI itu masuk gitu ke permukaan, naik ke permukaan, dan tidak bisa tidak itu menjadi bahan yang patut atau setidaknya menarik untuk didiskusikan bareng-bareng gitu ya. Tadi soal beberapa konteks sebenarnya sudah dijabarkan oleh Pak Sony. Mudah-mudahan ada yang bisa saya tambahkan ya. Ini tadi sudah disinggung juga gitu ya. Ada fenomena di politik Amerika Serikat, ada seorang bernama Andrew Yang ya yang maju menjadi calon untuk Partai Demokrat, dan sebenarnya menjadi katalis ya dari diskusi UBI untuk naik lagi ke permukaan. Tapi yang patut kita garis bawahi ya sebenarnya adalah latar belakang Andrew Yang itu sendiri, yang mungkin nanti saya akan coba telusuri ke hubungannya di industri ketenagakerjaan. Bahwa Andrew Yang ini adalah anak-anak startup juga sebenarnya. Kerjaannya filantropi, memberikan dana gitu ya untuk pendiri startup dan sebagainya gitu. Dia mendedikasikan diri untuk training orang-orang, belajar segala macam gitu ya. Jadi memang orang bilang bahwa apa yang diungkapkan oleh Yang itu adalah perdebatan di masa depan sebenarnya. Sehingga nggak relate gitu ya. Dalam momen-momen yang sama, saya juga ngikutin, mungkin teman-teman juga sering nonton kali ya. Ada seringkali perusahaan-perusahaan teknologi yang dipanggil oleh Kongres di Amerika Serikat gitu ya. Seperti misalkan Mark Zuckerberg dipanggil gitu ya dalam beberapa kasus data pribadi dan sebagainya. Tapi ada satu yang lucu yang saya nggak akan pernah lupa gitu ya. Salah seorang anggota Kongres bertanya pada si Zuckerberg waktu dipanggil ke Kongres. Saya mau tanya ya, katanya si anggota Kongres ini. Kalian itu dapat duit dari mana ya? Jadi itu pada saat itu Zuckerberg cuma bengong doang gitu. Tapi satu hal yang itu mencerminkan bahwa bahkan anggota Kongres di Amerika sendiri itu tidak paham konteks perkembangan teknologi seperti apa. Sehingga dia bisa tanya gitu, Facebook kalian dapat duit dari mana sih? Zuckerberg menjawab dengan simple, we're making ads. Gitu. Ini cuma salah satu cuplikan ya, bahwa kita ini mungkin dalam sebuah fase di mana ada beberapa generasi yang berbenturan, dan di sini mungkin ke depannya akan menjadi benturan yang lebih tajam lagi itu dalam konteks ketenagakerjaan. Dan COVID tiba-tiba datang gitu di tengah perdebatan itu gitu ya, di mana misalkan di negara-negara maju sudah mulai mempermasalahkan misalkan contoh ini tadinya Facebook, Amazon segala macam itu perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bagus-bagus saja, tapi lama-lama kok jadi monopolis dan sebagainya gitu ya. Nah, di tengah perdebatan tentang itu
COVID datang gitu ya. Ini waktu itu kalau tidak salah Andrew sudah mengundurkan diri ya kalau nggak salah waktu itu ya, yang sudah mengundurkan diri. Nah intinya COVID datang lah dan menciptakan disrupsi. Orang bilang begitu. Tapi juga ada juga orang-orang bilang mengatakan bahwa COVID ini hanya apa ya gangguan sementara aja gitu ya. Jadi kita ini sekarang lagi beradaptasi atau cope dengan situasi yang sifatnya sementara. Nanti mungkin ketika tahun depan, 2 tahun depan gitu ya, kita mungkin akan balik lagi gitu. Jadi ada dua alternatif sebenarnya di dunia yang sekarang ini. Dia itu seperti karet sifatnya. Kalau karet kan kalau kita bentangin dia balik lagi gitu kan. Jadi bisa berubah tapi saat kita bentangin doang. Jadi balik lagi bentuknya. Tapi apakah dia bentuknya seperti paper clip gitu? Kalau sebuah kertas kita taruh gitu ya, dia akan nekuk, tapi bentukan tekukannya akan ada di situ terus gitu. Ini dua alternatif sebenarnya. COVID ini seperti apa sih gitu? Dia akan berubah secara masif dan tidak akan kembali lagi ke bentuk awalnya atau dia sebenarnya sementara aja gitu. Dan pertanyaan itu berkaitan dengan the future of work gitu. Perdebatan yang sebenarnya sudah lahir bahkan sebelum COVID dan begitu banyak gitu ya diperdebatkan di forum-forum internasional gitu ya, tidak hanya oleh para akademisi tetapi juga oleh para pengusaha gitu ya. Ada setidaknya 4 ini yang mengkerangkakan Richard Baldwin ya, nulis buku soal globotics kalau ada yang pernah baca ya. Dia mensintesikan ada 4 permasalahan di masa COVID ini. Yang pertama, tadi juga sudah disinggung berkali-kali bahwa banyak orang akan kehilangan pekerjaan, gitu ya. Dan juga yang kedua ini adalah mungkin yang dilakukan generasi-generasi saya nih sekarang, bahwa dalam jumlah yang sangat besar pula, gitu, para pekerja belajar untuk bekerja secara remote. Secara terpaksa iya, gitu. Tetapi mungkin setelah beberapa bulan mereka jadi adaptif gitu. Oh, kita sadar sekarang, oh ternyata kerja tuh nggak harus dari kantor ya. Gitu. Oh ternyata bahkan berkonsultasi dengan dokter juga yang tadinya mungkin apa sih orang-orang pada pakai aplikasi, sekarang jadi pakai gitu. Kenapa? Karena takut ke rumah sakit ada COVID, akhirnya kita pakai itu nyari obat segala macam pakai tuh aplikasi. Jadi juga kita berusaha belajar ya dengan sendirinya bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan secara remote. Dan orang berpikir apakah nanti setelah COVID kita akan balik lagi gitu. Kan itu pertanyaannya gitu. Dan yang ketiga menurut si Baldwin, penyewaan perkantoran juga akan jadi mahal gitu mau tidak mau. Kenapa? Akan banyak protokol-protokol yang memberikan cost di situ. Cost terhadap biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan gitu. Ya. Akhirnya apa? Oh, kemahalan nih sewa kantor, akhirnya udah remote aja. Mungkin akan seperti itu ke depannya nanti. Karena kita sudah belajar bahwa kita kerja di rumah masing-masing bisa gitu. Ngapain kita punya gedung kantor? Kayak kantor saya sekarang semua perdebatannya gitu. Kita ngapain sih punya kantor lagi, udah jual aja itu gedung gitu. Istilahnya begitulah ya. Yang keempat, bahwa jelas sekali setiap perusahaan balance sheet-nya itu terpukul gitu. Karena kegiatan ekonomi berhenti. Perusahaan-perusahaan, apalagi startup gitu ya, banyak sekali yang cash flow-nya itu mati. Padahal banyak perusahaan yang mereka bisa hidup karena cash flow. Cash flow itu kan seperti darahnya gitu ya. Ketika darahnya itu nggak ada, di stop karena emang nggak boleh kegiatan ekonomi, hancur dia. Gitu. Nah, 4 itu berdampak sangat langsung terhadap bagaimana ketenaga kerjaan ke depannya. Ini kan mahasiswa semua nih. Saya rasa isu ketenaga kerjaan itu menjadi penting dan yang harus didebatkan oleh teman-teman semua sekarang. Apalagi ngambil teknik kan, punya imajinasi jangan-jangan pekerjaan tahun 2000-an gitu. Gimana pekerjaan setelah pasca COVID kan berubah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi menarik dalam konteks ini. Nah, tadi saya bilang bahwa landscape ke depannya ketenagakerjaan itu akan ada 2. Yang pertama dia bisa kembali karena memang mungkin nggak bisa dilakukan secara remote gitu. Jadi nanti pasca pandemi dia balik lagi gitu. Biasa kerjaan-kerjaan yang memerlukan keahlian terampil pakai tangan segala macam gitu ya. Dan juga pekerjaan bisa kembali apabila tidak bisa dilakukan oleh white collar robots gitu.
Nah, ini yang Andrew yang ngomong kan sebenarnya ini ya, tentang white collar robots itu, di mana ada beberapa task atau pekerjaan yang sebenarnya itu sudah bisa digantikan oleh robot atau otomatisasi lah bahasanya. Nah, nanti pasca pandemi, kita kan akan ada dua alternatif ini nih. Memang ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara remote, gitu, makanya dia akan kembali, atau yang belum bisa. Tapi pertanyaannya, apabila dia tidak bisa dilakukan secara remote, sampai kapan itu akan relevan? Ya, pekerjaan itu akan relevan sampai kapan? Lalu, apabila tidak bisa dilakukan oleh robot-robot itu, apa saja sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan manusia yang kita-kita ini? Dan sampai kapan pertanyaannya? Ini paper, menurut saya salah satu paper yang dihasilkan selama pandemi ini yang menarik ya. Jadi, how many jobs can be done at home ini menjelaskan soal apa aja sih gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira ini selama pandemi itu dia resilience gitu ya, dia resilient gitu, dia tetap bertahan gitu. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng gitu ya bahwa pekerjaan yang secara remote itu bisa dilakukan, tentu saja itu adalah pekerjaan gitu ya, yang pendapatannya lebih baik gitu. Contoh, teman-teman konsultan di manajemen konsultan, ya mereka santai aja gitu selama pandemi gitu. Karena mereka kerja emang biasa dari laptop, dari kafe segala macam. Sekarang tinggal diganti di rumah doang. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang secara jelas selama pandemi ini menjadi bermasalah gitu, ketika kita nggak bisa keluar. Kita bisa lihat di tabel, misalkan tuh banyak sekali pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sebelah kiri bawah gitu, yang dia apa namanya nggak bisa gitu dikerjakan di rumah gitu ya. Dia harus ke kantor, harus ke pabrik dan sebagainya. Di sebelah kanan itu yang bisa. Dan semakin ke kanan dia, semakin tinggi median hourly wage-nya, semakin tinggi pendapatan si pekerja itu gitu ya. Makanya tadi saya bilang bisnis atau finance itu bisa gitu ya. Computing, orang-orang matematik semuanya bisa, manajemen bisa, lanjut legal segala macam masih bisa. Social scientist gitu biasanya masih bisa gitu kerja dari rumah. Tapi ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang di level production, healthcare segala macam. Itu yang dia ada di pojok kiri bawah gitu ya. Dan ini mungkin sebelumnya nggak ada masalah. Tetapi ketika ada pandemi, shock yang besar seperti ini orang baru sadar, oh iya ya, ternyata ada inequality dalam bentuk yang lain gitu ya. Tidak hanya soal apa namanya pendapatan segala macam, tapi ada konteks jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pun juga begitu gitu. Ini jadi World Bank menggunakan metode yang dipakai di jurnal tadi untuk mengkalkulasikan bagaimana dengan konteks Indonesia gitu ya. Nah, bisa dilihat itu di yang kanan bawah ya di tabel bahwa pekerjaan dengan gaji yang tertinggi di kuantilnya ya, itu bisa merupakan pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah. Itu lebih dari 50%, bahkan 55% mengatakan bisa dilakukan di rumah. Artinya apa? Artinya adalah ini kan tapi orang-orang yang ada di pekerjaan tertinggi itu kecil jumlahnya. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya? Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini di pabrik, yang labor insentif dan segala macam. Akhirnya kita balik ke persoalan otomatisasi itu. Ini quotation ini saya ambil dari si yang itu ya. Dia bilang waktu itu ditanya bahwa terus apa nih solusi kita buat orang-orang seperti misalkan tukang gali gitu ya, tukang apa namanya bangunan gitu ya, konstruksi dan sebagainya. Kita mau ngajarin mereka cara code apa enggak? Katanya orang kan. Kasih aja kan sekarang permasalahannya tinggal dia nggak bisa ngoding atau enggak, dia nggak bisa ada di pojok kanan atas tadi tuh. Tapi lalu pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Itu apakah menjadi sebuah jawaban solusi ketenaga kerjaan kita? Semua orang disuruh jadi programmer atau jadi engineer gitu ya. Karena bahkan sekarang perkembangan teknologi kita tuh masalahnya adalah kita suka pemangku kebijakan atau kita sendiri bahkan suka lupa kita sudah di fase mana sih gitu ya di perkembangan teknologi ini gitu ya. Beberapa kali saya ngobrol gitu sama teman-teman di lingkungan developer IT gitu ya. Mereka mengatakan bahwa nanti ke depannya dalam waktu dekat
Bahkan task untuk melakukan coding-coding dasar sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh developer junior gitu. Itu sudah bisa langsung dilakukan dengan AI misalkan. Nah, itu hal yang paling simpel gitu ya. Apakah mereka bisa cope dengan itu semua? Nah, ini juga seberapa real sih sebenarnya penggunaan robot itu. Ini data yang dikumpulkan ya di tahun 2020 bahwa penggunaan robot itu memang semakin banyak gitu di di pabrik-pabrik gitu ya. Dan hampir 3 kali lipat pertambahannya dalam kurun waktu hanya 1 dekade. Bahwa otomatisasi itu ada, bukan cuma imajinasi di Amerika sebenarnya, tetapi itu ada bahkan di negara-negara Asia misalkan. Dan nanti konteksnya adalah apakah itu menjadi relevan diperbincangkan di Indonesia saat ini kan begitu sebenarnya. Karena apabila otomatisasi adalah permasalahan utama gitu sehingga kita membutuhkan adalah jaminan sosial yang cukup atau transfer yang cukup kepada orang-orang yang tidak mampu untuk bisa cope dengan itu, kita udah sampai di fase mana sih sebenarnya Indonesia kan begitu pertanyaannya. Ini silakan dibaca beritanya ya. Jadi bahwa robot itu memang sudah begitu dekat gitu, terutama di industri manufaktur kita. Dan di sini contoh salah satu pabrik gitu ya, 30% sudah robot. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang lebih tahu kan teknik mesin misalkan sering datang ke pabrik misalkan. Sudah berubah sekarang gitu. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya sama pengusaha-pengusaha otomotif, justru selama ini yang menjadi perdebatan adalah tinggal kapan aja kita kurangi tenaga kerja, mau ada COVID nggak ada COVID ya, bahwa otomatisasi itu mau tidak mau ke depannya akan menjadi sebuah pilihan gitu. Dan ini nggak jauh nih di Indonesia nih, di Tangerang kalau nggak salah nih pabriknya ya. Dan misalkan di industri otomotif besar lain pun gitu juga sudah melakukan itu gitu. Bahwa robot itu bukan imajinasi yang kita nonton di film doang gitu ya. Ini real gitu secara ketenagakerjaan. Misalkan membuat satu mobil tadinya butuh menggerakkan berapa orang, 10 orang gitu. Sekarang nggak perlu dia. Nah, persoalannya kemudian adalah bahwa di Indonesia kita itu ada persoalan deindustrialisasi, di mana kita berusaha memajukan ekonomi kita gitu, tapi tidak berusaha memajukan industri manufaktur kita gitu ya. Kalau lihat di sini, ini adalah komposisi penggunaan teknologi gitu ya di manufaktur diperbandingkan dengan beberapa negara lainnya. Kita bisa lihat tuh perbandingannya dengan beberapa negara lain bahwa memang industri otomotif gitu ya yang paling banyak dan paling paling banyak ya yang mengaplikasikan robotik gitu ya. Misalkan kemarin kita ngobrol-ngobrol bikin baterai misalkan untuk mobil listrik ya sudah automate semua gitu, bahkan nggak ada orang di satu pabrik gitu. Mereka cuma butuh 1 orang pencet selesai tidak jadi produksi. Jadi memang ya, ini ada hubungannya gitu ya antara perkembangan industri Indonesia, industri dunia gitu dengan penggunaan otomatisasi. Nah, saya mau masuk ke unsur politiknya di sini. Bahwa Andrew Yang itu bukan satu-satunya dan ini bukan soal dia Partai Demokrat atau Republikan gitu. Dukungan itu datang dari berbagai macam pihak. Tapi ada satu yang menarik bahwa orang-orang ini bekerja di industri teknologi gitu. Kita suka nggak suka gitu ya. Mereka adalah filantropis yang bekerja di industri teknologi. Gitu. Mereka punya satu frame yang sama soal masa depan. Itu yang tengah kalau nggak tahu itu pendiri eBay ya. Yang kanan Facebook, kiri Tesla, Elon Musk. Nah, orang-orang ini bekerja di industri teknologi gitu ya, otomatisasi dan sebagainya. Nah, semuanya punya concern yang sama soal itu, soal UBI itu. Tetapi yang lebih mencengangkan lagi sebenarnya bagi saya gitu ya, bahwa memang nampaknya isu redistribusi itu adalah isu tentang teknologi dan otomatisasi gitu. Di mana ini menjadi studi bagi saya satu-satunya studi yang sekarang yang menarik ya untuk bagaimana dukungan perusahaan-perusahaan teknologi terhadap redistribusi. Di sini bisa dilihat bahwa teknologi entrepreneurs, orang-orang yang berusaha membangun perusahaan-perusahaan teknologi, punya preferensi yang sangat tinggi terhadap redistribution.
Ini menarik gitu ya. Dan mereka bahkan ya melebihi atau mungkin bersaing dengan donor-donor Partai Demokrat. Ini unsur politiknya gitu, yang kita suka miss ya, bahwa UBI itu sebenarnya bukan konteksnya hanya para aktivis saja, ini justru didorong oleh para pengusaha yang apa? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Sebenarnya untuk mengoreksi situasi otomatisasi itu sendiri gitu. Dan juga untuk men-encourage situasi itu agar tidak menjadi resiko politik ke depannya juga gitu. Tadi kita bilang, apakah kita mau ngajarin semua untuk code gitu, untuk cope dengan pasar tenaga kerja yang sudah berubah banget gitu. Apakah mungkin? Permasalahannya adalah kita membutuhkan orang-orang tadi tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga mungkin untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka, berinovasi dan sebagainya. Ini jelas sekali ya, apa namanya, dukungan politik ini sebenarnya. Dan salah satu juga kondisi politik yang menarik adalah bahwa semakin banyak juga teknologi entrepreneurs yang menyumbang ke Partai Demokrat. Gitu. Konteks Amerika ya, konteks Amerika. Mereka mendukung Partai Demokrat. Kenapa? Karena mereka mendukung bahkan teks lebih tinggi. Nggak apa-apa. Logika mereka. Silakan kasih teks yang setinggi-tingginya buat kita-kita gitu. Tapi please distribute itu equal gitu. Dengan cara apa? Ya itu unconditional transfer fund gitu ya. Nah, ini secara jelas gitu. Social issues bahkan. Teknologi entrepreneurs sangat tinggi gitu preferensinya. Globalism, masyarakat global tinggi sekali gitu. Ya. Ini sebuah apa namanya tren politik ya yang ada, dan saya rasa yang itu hanya salah satu bentuk cerminan saja gitu dari perspektif mereka soal masa depan gitu. Sedangkan yang lain itu sebenarnya banyak juga gitu yang berpikiran hal yang sama. Ya, waktu saya masih berapa lama ya, Grace? Masih ada waktu kok. Masih Masih ya? fleksibel Oke. sekitar 20 menit lagi. Oke. Jadi ini yang saya katakan ya, bahwa apabila UBI itu juga merupakan salah satu cara untuk mendorong redistribution gitu, sebenarnya momentum itu ada. Kenapa? Karena masing-masing sudah melihat gitu ya momentum itu. Tetapi ada sisi lain sebenarnya dari penelitian ini yang mengatakan bahwa nyatanya mereka mendukung redistribusi, mereka mendukung taxation, tapi mereka nggak mendukung serikat pekerja. Nah, ini menjadi menarik. Mereka tidak mendukung sentralisasi serikat pekerja gitu. Dan juga ketika disurvei, semua orang tapi nih ya, dalam berbagai kategori ditanya, menurut kalian siapa sih orang yang akan paling berperan ke depannya gitu dalam perpolitikan? Salah satu yang tertinggi itu adalah mereka mengatakan yang akan meningkat perannya adalah peran dari teknologi entrepreneurs itu. Jadi sudah ada semacam apa namanya kesadaran bahwa karena politik itu butuh duit, duitnya datang dari perusahaan tech, gitu ya, perusahaan tech butuh biar jaminan sosial semakin banyak agar mereka bisa terus innovate dan sebagainya. Logika seperti itu yang berjalan sekarang. Kak, Ini tadi sudah maaf, ya. waktunya tadi 10 menit ya Kak diralat. Oh, Masih ada 10 menit. Oke. Ya. Ini tadi sudah disinggung sama Pak Sony ya, soal dukungan di Eropa ya. Jadi saya nggak akan ini lagi lah. Jadi ini sudah menjelaskan dengan apa gamblang bahwa dukungan itu besar lah intinya begitu sekarang. Lebih dari 50% mendukung basic income di Eropa. Ini tadi saya sudah ya. Nah, ini jadi konteksnya kenapa sih mereka mendukung redistribution gitu ya? Karena ada perubahan pola industrial yang terjadi saat ini. Ini kan teman-teman teknik semua nih, ya kan? Kalau kita baca-baca buku gitu ya, hubungan ekonomi politik zaman dulu, yang disebut dengan Fordism itu kan adalah karena di pabrik, dari ujung ke ujung, semuanya saling berkaitan. Kalau si mas yang satu tuh nggak pasang lampunya, nggak pasang spare part-nya, yang di ujung nggak bakal jadi tuh motornya. Jadi masing-masing tuh punya keterkaitan satu sama lain, ya, untuk membuat sebuah kendaraan motor atau mobil gitu ya. Logikanya seperti itu. Sehingga mereka saling terkait satu sama lain. Karena mereka saling terkait satu sama lain, mereka punya daya gedor yang lebih kuat gitu ya untuk bisa apa? Untuk bisa menekan perusahaan, misalkan kesejahteraan dan sebagainya. Karena produksinya jelas.
Itulah kenapa industri manufaktur itu menjadi begitu kuatnya gitu, untuk konsolidasi kelas menengah sebenarnya. Karena para pekerja itu saling terkait satu sama lain. Dari ujung ke ujung itu saling terkait. Gitu. Karena produksi jelas. Nah, katanya Iverson sama Soskic, ini profesor saya dulu, mereka menulis soal democratic limits to redistribution. Gitu ya. Mereka mengatakan bahwa pola ini tuh ternyata sudah mulai meredup. Gitu. Ya, pasca boom industri di negara-negara barat, sekarang itu sudah berubah. Kenapa? Karena ada yang namanya otomatisasi. Yang menyebabkan semakin banyak orang-orang yang tidak perlu terkait satu sama lain gitu dalam satu perusahaan. Contoh misalkan gambar yang di kanan. Si programmer yang kerjanya tadi bisa di rumah tuh, ya, mereka bisa work from home, yang ngoding segala macam gitu ya, itu nggak berinteraksi secara real dengan abang-abang Gojek. Ini mungkin terlalu ganteng ya, nggak abang-abang juga ini karena poster promo. Nggak bergantung sama si driver-driver itu gitu loh. Driver-driver itu pernah demo di jalan raya, mereka nggak ada hubungannya sama, maksudnya nggak merasa ada keterkaitan dengan si programmer itu, dengan si engineer di dalam kantor Gojek misalnya. Nggak ada hubungannya mereka. Tidak ada keterkaitan. Ini kita belum ngomong ketimpangan gajinya gitu ya, dengan segala macam perdebatannya. Yang satu mungkin gajinya bisa beli rumah gitu ya, yang satu ya nyicil motor gitu ya. Tapi mereka nggak terkait gitu, nggak ada belonging yang sama seperti di dalam sebuah pabrik. Nah, katanya Iverson sama Soskic, ini akan merubah apa? Kekuatan dari serikat pekerja itu sendiri yang selama ini di negara-negara barat, ya, bukan negara kayak kita gitu ya, negara kayak di negara barat, itu merupakan kekuatan utama untuk apa? Redistribusi kekayaan. Nah, dengan perkembangan teknologi otomatisasi, pengusaha kan bilang, yang penting adalah efisiensi, yang penting efisiensi, ya udah, nggak perlu tuh ada yang namanya orang-orang. Kita kasih robot aja. Ketika pandemi datang, mereka makin mikir, oh iya benar juga ya, kalau pakai orang bisa nyebarin virus. Kayak kemarin LG, berapa ratus orang itu kena COVID, terus langsung tutup gitu ya. Terus juga perusahaan-perusahaan manufaktur. Mereka berpikir ulang, dan COVID itu sebenarnya hanyalah driving force aja gitu dari sebuah permasalahan yang sudah existing gitu ya. Nah, ini real di Indonesia. Tadi secara teoretik mereka ngambil di negara barat gitu ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia belum jadi industri maju, udah berusaha deindustrialisasi gitu. Kan begitu. Dan sekarang kita bisa lihat gitu, jumlah serikat pekerja, ini data dari Kemenaker ya. Jumlah serikat pekerja itu berkurang setengahnya hanya dalam waktu 1 dekade, 10 tahun jumlahnya. Ya. Bagaimana dengan jumlah anggota serikat juga semakin berkurang gitu. Ya, dari 3,4 ke 2,7. Ini angkanya besar sekali gitu. Apa artinya? Artinya bahwa memang daya gedor dari serikat pekerja sebagai politik untuk redistribusi itu berkurang. Untuk itulah kita butuh alternatif nih, gitu. Alternatif apa yang bisa sebenarnya menjadi solusi dari hubungan industrial seperti ini? Sebelum apa? Sebelum semakin banyak lagi manufaktur kita atau misalkan pabrik-pabrik yang merasakan kondisi seperti di Amerika misalnya, yang sudah menjadi isu politik bahkan. Driver truk gitu kan, di Amerika sangat penting sekali dulu mereka. Kalau nggak ada mereka, nggak ada itu sirkulasi supply chain yang baik gitu di Amerika. Sekarang udah otomatisasi gimana gitu, istilahnya begitu. Nah, di Indonesia ternyata real juga nih. Kondisinya sama aja ternyata gitu loh. Ya. Nah, dan COVID ini juga membongkar beberapa kelemahan struktural kita. Pertama, banyak sekali pekerjaan yang tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Ini perdebatan kita. Kayak orang-orang ngomong omnibus, sebenarnya masalahnya di sini bahwa perusahaan nggak mau bayar banyak-banyak nih. Iya kan? Nggak mau banyak banget bebannya dibebankan ke perusahaan untuk pension, untuk segala macam ya, beban itu. Pengennya bangun nama negara, tapi kan negara nggak punya mekanisme itu selama ini. Nah, itu kan perdebatannya di sana sebenarnya, yang nggak ada titik temunya sebenarnya, kan gitu. Lalu juga yang tadi Pak Sony sudah singgung juga bahwa kelas menengah nyatanya rentan juga gini. Saya ini rentan nih sebenarnya kan gitu. Bahwa kita nggak punya mekanisme bantuan, itu nggak ada gitu.
Karena semuanya fokus ke tentu saja ke penduduk miskin. Makanya sekarang sudah 10 kali itu dibuka kartu prakerja, daftar semua. Kenapa? Karena butuh duit gitu. Sesimpel butuh duit. 500.000 nggak apa-apa. Yang penting dapat duit nih. Gitu dalam kondisi kayak gini. Mereka nggak punya mekanisme jaminan itu. Gitu. Disuruh latihan nggak apa-apa dah, latihan gitu prakerja ya. Yang penting dapat dulu cash-nya kan begitu. Itu 10 kali loh. Lalu pandemi mengharuskan seseorang tidak bekerja dan sistemnya tidak adaptif terhadap situasi yang tidak lazim. Kalau kita teman-teman kita di KSIS gitu ya, kami ada disaster management unit baru dibuat. Ya selama ini pelaku-pelaku disaster itu hanya komit terhadap sumber daya apa ya, disaster yang sifatnya alam gitu, gempa bumi, longsor gitu ya. Sudah ada tuh mekanismenya, protokol segala macam. Tapi bagaimana dengan pandemi? Mereka nggak siap. Gitu. Di mana pandemi butuh waktu yang sangat panjang, nggak ada mekanisme bantuan yang lengkap gitu selama ini. Dan tadi sudah disinggung juga sama Pak Sony, struktur ekonomi kita informal sangat dominan gitu, di mana di dalam informal itu soal gender itu sangat sangat dalam gitu persoalan kita. Dan juga yang kelima, ini juga sudah disinggung sebenarnya soal implementasi bantuan sosial yang tepat sasaran itu sangat sulit. Kita belum bicara soal data gitu ya. Jadi sebelum ini saya juga baru diskusi soal satu data di forum yang lain. Gimana rumitnya segala macam ya. Dan juga instrumen sudah banyak, tapi kok nggak dapat juga gitu misalkan ya implementasi ya. Dan pada kondisi ini makanya menjawab judul slide tadi bahwa akhirnya UBI itu menjadi sebuah alternatif yang diperdebatkan gitu dan mendapatkan urgensinya di berbagai negara gitu ya, dari negara yang sangat tidak demokratis atau populis misalkan sampai negara yang demokratis semua ngomongin gitu. Jadi orang bilang jangan suka begini, UBI itu nggak ada ideologinya gitu, semuanya ngomongin gitu. Mau dia populis kayak Bolsonaro gitu ya, atau negara tidak demokrasi seperti Singapura semua ngomongin gitu. Karena di sini di kondisi di mana orang nggak bisa berkonsumsi. Dan kalau ekonomi mau bekerja, orang perlu konsum kan. Dan mereka nggak punya kekuatan itu selama ini. Gitu. Dan ini mungkin yang terakhir ya, ada momentum sebenarnya yang mungkin saja gitu ya. Kalau tadi kan kondisinya adalah belum banyak nih yang ngomongin UBI. Sebenarnya sekarang adalah momen yang tepat kita ngomongin itu. Pertama, secara politik, stagnansi suara partai politik besar itu dalam beberapa tahun belakangan gitu. Tidak pernah mereka ada yang sampai 30% misalkan segala macam. Dan itu akan terus berganti gitu. Mungkin 2024 dan segala macam. Karena nggak ada platform yang baru. Dan ancaman populisme jelas saja. Kalau nggak ada solusi, ya populisme akan menjadi pilihan politik pada akhirnya. Ketika sudah begitu, kita tidak tahu konflik-konflik yang nanti akan terjadi. Nah, yang ketiga, saya rasa ini penting ya, bahwa komposisi pemilih muda kita semakin besar. Dan nanti isu untuk para pencari kerja ini akan menjadi relevan gitu. Ya, terutama generasi-generasi kritis ini gitu yang punya preferensi politik tertentu gitu ya. Dan mereka jumlahnya akan semakin besar nanti, bahkan 50% lebih di 2024 misalkan. Nah, yang keempat ini perlu diuji ya. Rasa frustasi terhadap politik uang di dalam demokrasi elektoral. Dalam politik uang ini kan ada politik transaksional ya. Di situ ada pork barrel gitu ya, di mana bantuan COVID dijadiin ada mukanya si bupati segala macam kan begitu. Coba kita imajinasikan gimana ya kalau UBI itu ada ya. Apakah orang masih punya insentif untuk mendapatkan politik uang? Nggak tahu gitu kan. Tapi ini kan rasa frustasi kenapa? Kan ada kegagalan sistem sebenarnya gitu yang berlangsung selama pemerintahan itu berlangsung. Nah, dan yang kelima adalah bahwa kemiskinan nanti akan semakin dalam gitu pasca COVID-19. Dan kemiskinan ini akan kemana-mana permasalahannya. Ketika orang tidak punya pekerjaan, nanti akan ada kekerasan yang lebih tinggi. Sudah banyak laporan sekarang ke teman-teman di lembaga bantuan hukum dan juga Komnas ya yang melaporkan bahwa kekerasan rumah tangga makin tinggi gitu. Yang tadi dibilang sama Pak Sony juga, orang-orang yang tinggal di rumah ya kan dapat domestic violence makin tinggi. Karena apa? Karena kemiskinan ini gitu. Jadi memang masalah ekonominya luar biasa gitu. Jadi memang ini mungkin momentum politiknya yang saya rasa diskusi-diskusi macam ini gitu ya yang tidak berusaha terjebak dari isu-isu yang populer gitu ya. Itu menjadi penting gitu karena kita butuh alternatif sekarang ini. Dan mungkin detail-detailnya ya Pak Sony lebih paham dibanding saya gitu ya.
Tapi ini saya hanya kasih konteks bahwa ada konteks ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Itu mungkin, Bu Moderator, saya kembalikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Gani untuk pemaparannya. Oke, tadi menarik banget ya untuk tadi pemaparan dari Kak Gani, yang terutama teman-teman dari ITB juga mungkin menarik untuk menyimak ya mengenai tren teknologi dan juga otomasi nih. Ternyata tren politiknya tuh sangat tinggi ya Kak di Amerika Serikat sendiri gitu. Bahkan para punggawa teknologi nih mereka cenderung untuk mensupport si universal basic income ini trennya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, ini pertanyaan dari para peserta sudah lumayan banyak, Kak. Nah, dan Pak Sony, mungkin tadi untuk meneruskan dari Pak Sony ya sebelumnya, sebenarnya saya ada pertanyaan, Pak. Jadi, tadi kan kayaknya belum tercover semuanya, Pak. Bagaimana sih Ubi ini bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia gitu kan, Pak, untuk pengaruhnya seperti itu. Nah, seberapa banyak sih Pak orang yang bisa ditolong nih dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia ya Pak? Apa yang membuat orang yang sudah jobless misalnya di kondisi sekarang ini susah untuk bangkit di Indonesia, dan atau UBI ini konteksnya hanya bisa dibicarakan untuk sekedar survival seperti itu Pak di Indonesia? Mungkin boleh dilanjutkan tadi Pak dengan presentasinya. Baik, makasih ya. Saya kira kelihatannya perlu kita, kalau Bung Ebert bisa, enggak masalah, saya lanjut sedikit tentang definisi, karena kelihatannya kita punya pemahaman yang berbeda tentang apa yang kita bicarakan. Jadi kalau ada ini, saya sampaikan sedikit. Terutama karena ketika kami mencoba mengoperasionalisasi itu, saya misalnya mengembangkan forest carbon dividend untuk Papua, tanah Papua gitu, sekaligus juga nanti melihat kemungkinan integrasi dengan Universal Child Grant atau Child Benefit yang sedang diuji coba di Aceh dan di Papua saat ini. Jadi penting kita untuk membicarakan definisi itu. Dan saya lihat di pertanyaan ada yang mulai ngangkat MMT, Modern Monetary Theory. Bisa saya singgung, tetapi memang perlu paham dulu di definisi itu. Jadi saya minta waktu sebentar aja untuk ini. Baik Pak. Untuk ya. Semoga udah bisa dilihat ya, Mbak Grace ya. Baik, sudah Pak, sudah bisa terlihat di layar. Ya, jadi basic income itu pembayaran tunai. Jadi kalau dia bukan tunai itu bukan basic income, gitu ya. Tunainya tentu bisa dikasih liter tunai atau melalui bank gitu ya. Dan dilakukan berkala. Artinya kalau dikasih beras itu bukan UBI, bukan bukan skema basic income, karena kalau dia beras kan sudah didefinisikan, oh ini untuk beras. Kalau dia uang, ada diskresi yang diberikan kepada penerimanya untuk otonom menentukan itu mau jadi apa gitu ya, atau mau digunakan untuk apa. Itu di satu sisi dianggap keuntungan UBI, tapi bagi yang mendukung targeting gitu atau conditionality, mereka anggap itu kelemahan. Karena tadi yang saya kritik itu ya, kemiskinan itu dalam imajinasi sebagian orang itu dia harus dikontrol gitu. Walaupun ya ada persoalan informasi, apakah kita bisa 24 jam mengontrol apakah penerima bantuan itu akan beli rokok atau untuk beli makanan bergizi misalnya gitu ya. Nah, diberikan secara berkala, rutin gitu ya, bukan itu, dan kemudian tanpa syarat, tidak ada kondisi gitu apapun jadi diberikan. Ini ada perdebatan tentunya, conditionality-nya, apakah memberi informasi bahwa sebaiknya ini untuk digunakan untuk ini itu, apakah itu semacam implicit conditionality, ada perdebatan juga di circle UBI gitu ya. Dan diberikan untuk setiap orang, artinya individu. Jadi bukan kayak PKH dikasih ke satu keluarga gitu ya. Ini diberikan pada setiap orang, anak-anak sampai orang lanjut usia, walaupun untuk anak-anak bisa melalui orang tuanya karena anak-anaknya belum paham gitu dan itu.
sekali lagi tanpa syarat kelayakan pendapatan, disebut sebagai means tested, artinya orang paling kaya di Indonesia dapat, orang paling miskin di Indonesia dapat, gitu ya. Dan orang paling kaya itu ada opsi kalau dia mau terima atau enggak, tapi pada dasarnya dia bisa menerima itu. Ini penting untuk menghindari stigmatisasi, karena kalau misalnya cuma orang miskin, penerima bantuan miskin itu ada stigma, dia penerima bantuan miskin, dia miskin gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa semua orang dapat, walaupun nggak diambil gitu, dia nggak ada stigma atas apa yang diterima itu. Tahun lalu saya ke India di Kongres Basic Income World Congress yang di Hyderabad, terus ngobrol dengan salah satu yang penerima basic income di Madhya Pradesh gitu, salah satu trial basic income paling besar di dunia melibatkan perempuan dan anak-anak. Dia cerita bagaimana, dan menarik bagi saya, anekdotal tapi menarik karena dia cerita bagaimana ketika dia menerima UBI di trial itu, dia kebetulan kasta paling rendah gitu. Sebelumnya dia berjalan di dinding tembok gitu karena dia nggak mau injak jalan saking malunya dia gitu atas posisi sosialnya. Jadi dia berjalan di dinding itu, tidak mau injak di jalan kalau dia pergi gitu. Nah, sejak menerima UBI, dia percaya diri untuk berjalan di jalan. Jadi itu beyond dari persoalan-persoalan tadi, ekonomi, persoalan ini agak sosial, tapi menurut sebagian yang mengkaji basic income itu cukup sentral gitu, stigmatisasi, patronisme dan seterusnya. Ini beberapa tadi hanya untuk menegaskan, sudah disebutkan tadi gitu ya. Dia berkala, tunai, kemudian orang per orang, universal, tanpa syarat gitu. Tentu ada juga diskusi yang cukup sehat gitu, apakah universal itu diberikan pada setiap orang atau misalnya ke citizen aja atau residing citizen gitu. Misalnya kalau orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia atau di Arab Saudi gitu, apa mereka menerima basic income atau enggak gitu. Atau kalau kemudian orang Indonesia sedang di penjara, apakah menerima basic income atau tidak. Itu ada di negara-negara maju seperti UK gitu ya, atau di Alaska gitu, tuh jadi perdebatan yang cukup penting gitu. Saya kira itu yang bisa sampaikan, selebihnya hanya tentang basic income, dan nanti untuk diskusi pembiayaannya bagaimana gitu, karena berpengaruh siapa yang jadi net contributor dan siapa yang jadi net recipient. Saya menampilkan di sini sejumlah, tadi sudah disinggung oleh Bung Ebar tentang dari segi ideologi, segi political position atau epistemic atau konseptual atau theoretical persuasions gitu ya. Itu beda-beda memang, tapi punya tendensi kok bisa menyetujui basic income atau mendorong basic income. Penerima Nobel yang saya tulis ini ada Robert Solow gitu ya, Tobin, Friedman, Amartya Sen, Vernon Smith, Daniel McFadden, ahli ekonometri, Peter Diamond gitu ya. Ya tentu ada perdebatan Peter Diamond setuju atau enggak gitu. Pisaride, kemudian Abhijit Banerjee dan istrinya yang dapat Nobel tahun lalu, Esther Duflo gitu. Mereka cenderung mendukung basic income, dan mereka ada yang dari katakanlah spektrum yang kalau kita pakai spektrum kiri kanan ya, kanannya Milton Friedman sampai yang rada kiri kayak Amartya Sen gitu ya. Itu terwakili gitu di situ. Nah, saya kutipkan yang Abhijit Banerjee tulis di Indian Express gitu, opini. Ini bisa teman-teman baca, bagaimana dia melihat itu dari berbagai skema yang tadi, kemudian kenapa nggak dicoba dengan misalnya skema yang satu gitu seperti basic income. Gitu. Sekali lagi dia cenderung setuju dengan ini, tetapi yang bisa disampaikan sini sebelum saya akhiri bagian ini adalah Abhijit Banerjee ini, dia salah satu tokoh yang berada di balik, karena ada pertanyaan yang tentang randomisasi, randomized control trial gitu, RCT gitu. Dia salah satu yang pendiri JPAL Lab yang di MIT di Indonesia juga ada ininya, Asia Pasifiknya, kebetulan di FEUI gitu ya. Dia salah satu orang yang ada di situ gitu, termasuk istrinya Esther Duflo juga. Tetapi sekarang belakangan ini Abhijit Banerjee seperti agak merubah posisi. Dia meninggalkan yang begitu gitu, yang targeted, yang conditional ke arah basic income.
Dan beberapa publikasi terakhirnya, termasuk yang saya kutip tadi juga menunjukkan tendensi itu. Ini yang barangkali memudahkan juga ketika kita diskusi dengan teman-teman yang hardcore ekonomis gitu ya. Itu RCT banget gitu. Tapi kalau kita bilang ada orang kayak Abid Bandaria yang dulu gitu RCT gitu ya, posisi itu kemudian berpaling gitu ke posisi yang mirip-mirip UBI. Jadi itu membantu. Tetapi sekali lagi ada persoalan ketika di rancangan kebijakan susah untuk berpindah. Jadi mereka yang trainingnya lama di situ susah untuk berpindah dan itu bisa dipahami. Terakhir maaf, ini yang survei yang tadi hanya untuk menunjukkan gitu teman-teman yang pernah dengar UBI itu 21% tidak pernah, 78%, 79% pernah mendengarnya, dan yang setuju atau tidak itu hampir sama jumlahnya. 45% tidak setuju, 54% setuju dengan UBI gitu. Di sini dalam pengertian diberikan kepada anggota masyarakat tanpa syarat apapun gitu ya, bantuan. Itu ya tambahan dari saya Mbak Grace kalau misalnya tentang yang definisi tadi. Jadi yang PKH itu bukan UBI, bantuan beras juga bukan UBI, BLT juga kalau dia universal, kalau dia tanpa kondisi gitu itu ya UBI tetapi dia kondisional gitu. Maaf dia tidak semua yang dapat gitu ya. Belum universal gitu. Hanya kuantil atau kelompok miskin tertentu. Makasih Mbak, silakan ya. Iya, baik. Makasih Pak.